Jadi kita tidak bisa menghalangi publik untuk menilai, untuk membicarakan perhara yang terjadi di Partai Demokrat ini secara etik dan moral. Publik mungkin tidak akan banyak bicara tentang undang-undang, kecuali yang kalang-kalangan elit atau yang pakar-pakar hukum. Tapi yang rakyat kebanyakan, rakyat biasa akan banyak melihatnya dari sisi etika dan moral politik. Layakkah ini? Wajarkah ini? Pantaskah ini? Kalau seandainya pengesahannya dilakukan oleh Menkumham nanti, kemungkinan besar rakyat akan menilai bahwa pengambil alihan kepengurusan Partai Demokrat ini oleh Muldoko sudah persekongkolan dari kekuasaan. Ini penilaian rakyat. Mudah-mudahan rakyat tidak menilai begitu. Tetapi besar kemungkinan rakyat akan menilai begitu. Dan mudah-mudahan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kita akan bicara tentang perhara Demokrat yang sekarang telah sampai kepada pasca KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Membicarakan perhara Partai Demokrat sekarang ini memang merupakan pembicaraan yang sangat menarik bagi publik. Dan publik tentu berhak untuk tahu, untuk membicarakannya. Karena Partai Demokrat itu adalah partai politik yang memiliki keterlibatan rakyat di dalamnya. Sebab dari partai politik itulah nanti lahir pemimpin-pemimpin politik bangsa ini. Bahkan dari partai politik itulah lahirnya pengelola bangsa dan negara ini. Karena itu jika ada yang mengatakan ini urusan kami, orang lain tidak boleh ikut campur. Tidak bisa begitu. Di dalam memperebutkan kuasa dalam Partai Demokrat tentu memang tidak. Karena tidak semua warga negara Indonesia adalah anggota Partai Demokrat. Tetapi selaku warga negara, untuk membicarakannya, untuk menganalisanya, untuk berpendapat tentang pada Partai Demokrat saya ini, rakyat tentu punya hak. Sehubungan dengan ini, dengan telah terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketua Umum versi KLB Deli Serdang, lagi-lagi ini merupakan hal yang seksi untuk dibicarakan
oleh publik, oleh rakyat. Lagi-lagi kalau ada yang bicara bahwa jangan dikait-kaitkan antara Muldoko dengan KSP, jangan dikait-kaitkan antara Muldoko dengan jabatannya di pemerintahan, tentu mungkin tidak seluruhnya juga benar. Sebab bagaimanapun jabatan KSP itu melekat pada diri seorang Muldoko selagi dia memegang jabatan tersebut. Tidur pun dia tetap KSP. Kemanapun dia pergi, dia tetap KSP. Kecuali kalau dia dinonaktifkan. Jadi sangat sulit memisahkan antara Muldoko sebagai seorang KSP, sebagai seorang yang berada di dalam lingkaran pemerintahan saya ini, dengan dia sebagai seorang yang berada di KLB Deli Serdang sebagai seorang yang dipercayakan untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Kecuali waktu dia menghadiri KLB baru lalu itu, ada surat penonaktifan dari atasannya. Benar, mungkin sangat benar pendapat dari seorang ahli hukum Jimli Asidiki yang meminta Presiden Jokowi memberhentikan Muldoko dari jabatannya sebagai seorang KSP kalau dia telah berada di Partai Demokrat sebagai ketua umum. Sahabat BN yang berbahagia, kita tidak akan berbicara panjang tentang hal itu. Namun yang ingin kita bicarakan saat ini adalah sejauh mana bangsa kita ini sekarang mengemban etika dan moral di dalam berpolitik. Sebab kewibawaan pemerintahan akan runtuh apabila etika dan moral di dalam berpolitik telah diabaikan. Kenapa demikian? Karena kalau etika dan moral tidak ada lagi dalam berpolitik, maka orang-orang yang dilahirkan oleh proses politik tentu akan kehilangan wibawa secara etik dan moral. Sebab mereka dilahirkan di dalam proses politik itulah yang akan menjadi penyelenggara negara, yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi gubernur, yang akan menjadi bupati wali kota, yang akan menjadi menteri, yang akan menjadi pejabat-pejabat lainnya. Itu. Walaupun misalnya pejabat struktural di pemerintahan tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi dia ditunjuk oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Dia tidak dapat dipisahkan. Makanya otomatis kewibawaan pemerintahan di suatu negara akan runtuh apabila etika dan moral dalam berpolitik di negara itu sudah diabaikan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada
prahara yang selalu menggelombang di Partai Demokrat saat ini, publik bisa menilai apakah sepanjang perjalanan prahara yang terjadi di Partai Demokrat semenjak Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengadakan konferensi pers sampai saat ini telah berada pada pasca KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Apakah telah ada di sini terabaikan etika dan moral secara politik atau di dalam berpolitik bagi kedua kubu yang berseberang ini? Tentu rakyatlah yang akan menilai. Sebab etika dan moral ini penilaiannya berada pada hati nurani. Tidak mutlak ada pada pasal-pasal dari undang-undang. Mengapa kita sekarang ini merasa persoalan prahara Partai Demokrat ini begitu menjadi pembicaraan besar bagi masyarakat bangsa Indonesia? Bukankah dahulu-dahulu telah ada juga terjadi KLB di partai-partai lain? Bukankah atau selama ini ada juga pergantian kepimpinan di tengah masa jabatannya? Tetapi istimewanya apa yang terjadi di Partai Demokrat, pada Partai Demokrat ini ada perbedaan dengan apa yang terjadi pada hal-hal sebelumnya. Kalau kita perhatikan peristiwa yang terjadi pada Kongres PDI di Medan tahun 1996, kita tahu waktu itu bagaimana penguasa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru tidak menginginkan Ibu Megawati menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Tetapi yang didorongnya ke depan waktu itu juga kader PDI, Suryadi. Kalau kita lihat PKB, terjadi juga kasus demikian. Tetapi yang berebut di dalamnya sesama kader PKB. Golkar juga terjadi. Tetapi yang berebut di dalamnya sesama Partai Golkar antara Agung Laksono yang juga kader Golkar dengan Abu Rizal Bakri yang juga kader Golkar. Begitu juga yang terjadi dengan P3 yang berebut di dalamnya adalah juga sama-sama kader partai P3 antara Surya Dharma Ali dengan sekjennya waktu itu. Akan tetapi yang terjadi pada Partai Demokrat sekarang ini, yang bermain adalah boleh dikatakan orang luar partai yang tidak kader partai. Pak Muldoko selama ini mungkin tidak tercatat sebagai pemegang kartu anggota Partai Demokrat. Sehingga kita lihat waktu KLB dibuatkan KTA khusus bagi Pak Muldoko. Dia berarti sebelum ini beliau belum kader Partai Demokrat. Inilah makanya sekarang begitu antusiasnya publik melihat dan membicarakan prahara yang terjadi di Partai Demokrat ini. Karena lain dari yang lain. Sekarang kalau kita bicara
Andai kata ini yang terjadi, Menkumham mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, dan setelah itu nanti mengatakan, nanti kan ada kalau tidak puas pergilah ke pengadilan. Ini nanti rakyat juga akan melihat bahwa mungkin ada rakyat yang menilai bahwa Menkumham dalam hal ini tidak murni tegak di tengah atau berdiri di tengah. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi Pak Muldoko adalah seorang KSP. Oh, jangan dikaitkan kan itu. Memang secara undang-undang taruhlah tidak bisa dikaitkan itu pribadi Muldoko. Tetapi secara moral, secara etik, rakyat tidak akan memisahkan antara hubungan KSP Muldoko dengan Menteri Hukum dan HAM. Tidak akan dipisahkan oleh rakyat, oleh publik. Inilah yang etika dan moral. Di sini nanti istimewanya masalah ini. Rakyat besar kemungkinan akan mengatakan, jelaslah dia mengesahkan hasil KLB yang di Deli Serdang yang menjadikan KSP Muldoko sebagai ketua umum. Kerana sebagai seorang KSP, Muldoko punya hubungan dekat dengan Menkumham. Jadi kita tidak bisa menghalangi publik untuk menilai, untuk membicarakan perhara yang terjadi di Partai Demokrat ini secara etik dan moral. Publik mungkin tidak akan banyak bicara tentang undang-undang, kecuali yang kalangan elit atau yang pakar-pakar hukum bicara dengan undang. Tapi yang rakyat kebanyakan, rakyat biasa, rakyat yang melihat akan banyak melihatnya dari sisi etika dan moral politik. Layakkah ini? Wajarkah ini? Pantaskah ini? Jadi kalau seandainya pengesahannya dilakukan oleh Menkumham, nanti kemungkinan besar rakyat akan menilai bahwa pengambil alihan kepengurusan Partai Demokrat ini oleh Muldoko sudah persekongkolan dari kekuasaan. Ini penilaian rakyat. Mudah-mudahan rakyat tidak menilai begitu. Tetapi besar kemungkinan rakyat akan menilai begitu. Dan mudah-mudahan tidak. Alasan nanti silakan pergi ke pengadilan, itu nanti hukum. Rakyat tidak akan bicara tentang hukum. Rakyat akan bicara tentang etika dan moral. Publik akan bicara tentang etika dan moral lebih banyak dibandingkan bicara tentang pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh kedua belah pihak yang berseberangan. Baik pihak AY maupun pihak Muldoko. Itu nanti. Kerana negara kita adalah negara yang berpancasila. Negara yang meletakkan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasar negaranya. Berarti yang sangat-sangat menjunjung tinggi etika dan moral. Dan etika dan moral ini akan berdampak kepada tinggi rendahnya trust atau kepercayaan rakyat kepada yang dilihatnya, kepada yang diamatinya, kepada yang dibicarakannya. Kalau rakyat nanti menilai bahwa pengambil alihan kepengurusan ini menyalahi etika dan moral, dan rakyat menilai pula
Ini ada persekongkolan dari kekuasaan. Trust atau kepercayaan publik kepada penguasa itu akan menurun, akan tergerus. Semoga persoalan atau perhara yang terjadi pada Partai Demokrat ini cepat berakhir dan berakhir benar-benar sesuai dengan etika dan moral politik, etika dan moral bangsa, dan berdasarkan etika dan moral bangsa itulah nanti para penyelenggara negara mengambil keputusan dan kebijakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.